Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Kali ini, di video ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, Ibu akan share screen. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara umum, kita mengenal ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial yang positif atau kita sebut interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua ada bentuk interaksi sosial negatif yang kita sebut bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa contoh interaksi sosial yang bisa kalian lihat di layar. Ada ilustrasi orang mengobrol, ada foto ayah dan anak, dan ada foto menara. Lah, kok bisa, Bu? Itu kita sebut interaksi. Mari kita cari tahu ya. Di foto yang pertama, paling kiri, itu ada Menara Kudus. Ya, di sana itu sebetulnya masjid ya, bukan pura atau tempat sembahyang orang Hindu. Nah, tapi karena di masyarakat sana itu terjadi kita sebut akulturasi, maka simbol dari Menara Kudus ini merupakan simbol dari proses interaksi sosial akulturasi ya. Akulturasi itu apa? Akulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan, dua unsur kebudayaan, tetapi kebudayaan lamanya tidak hilang ya akibat penggabungan itu atau peleburan itu. Nah, contohnya adalah Menara Kudus ini. Meskipun itu adalah masjid, tapi ornamen-ornamen atau arsitektur Hindu itu masih kental di sana ya. Di sana pun masyarakatnya tidak memakan sapi gitu ya, daging sapi karena menghargai para pemeluk agama Hindu yang mensucikan hewan sapi gitu ya. Baik, selanjutnya di sebelah kanan atas kalian bisa lihat ada Stephanie Putri, anak dari Titi DJ ya. Ini sedang bersama ayahnya. Nah, Stephanie Putri ini satu wujud nyata juga, satu bentuk peleburan atau penggabungan kebudayaan antara Eropa dan kita Asia gitu ya, yang melalui amalgamasi kita sebut atau pernikahan campuran ya dari berbeda suku atau ras di dunia. Nah, amalgamasi ini bisa kalian lihat itu erat juga kaitannya dengan asimilasi. Jika tadi kita mengenal konsep bahwa akulturasi itu penggabungan dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang lalu gitu ya, masih terlihat kebudayaan yang lalunya, kalau asimilasi ini cukup berbeda, dia itu menghadirkan suatu hal yang baru, sama sekali baru gitu ya. Benar-benar baru dan kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan yang lalunya gitu ya, ciri-ciri khas yang lalunya itu hilang gitu ya. Yang ada hanyalah unsur yang baru itu gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, ayahnya kan bule banget, terus ibunya Asia banget gitu ya, dan anaknya ini percampuran, tapi percampurannya apakah Stephanie jadi setengah putih, setengah sawo matang kan tidak gitu ya. Nah, inilah kita sebut amalgamasi juga asimilasi. Baik, selanjutnya sebelum kita juga membahas tentang bentuk-bentuknya, Ibu akan menjelaskan apa itu keteraturan. Keteraturan itu kondisi di mana setiap masyarakat itu bisa menaati nilai dan norma dengan baik gitu ya, bisa berinteraksi dengan baik dan positif gitu ya. Nah, sebelum tercipta sebuah keteraturan akan ada dulu yang pertama itu ada tertib ya. Ketika kita lihat ada kondisi tertib itu kan adalah kondisi yang semuanya itu tunduk dan patuh ya pada aturan gitu ya, tertib, teratur gitu ya. Nah, ada beberapa ciri tertib sosial. Kalian bisa lihat ada sistem nilai dan norma yang jelas, individu dan kelompok itu memahami serta mengetahui nilai dan norma tersebut yang berlaku. Juga individu atau kelompok ini menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Nah, selanjutnya setelah tertib kita akan tahu tentang tatanan sosial atau social order, yakni sistem nilai atau tatanan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat ya, diketahui, dipatuhi gitu ya. Ini juga bagian dari tertib sosial tadi karena sistem nilai dan normanya itu diakui oleh masyarakat dan dipatuhi. Nah, kemudian kita kenal juga keajegan.
keajigan ini kondisi teratur gitu ya, kondisi tetap berlangsung terus-menerus. Itu kondisi yang sudah mulai mencapai keteraturan. Baik ya. Selanjutnya, kita akan coba melangkah ke bentuk interaksi sosial yang positif terlebih dahulu. Kita mengenal ada dua bentuk interaksi yang positif. Kita kategorikan ada kerjasama dan akomodasi. Yang pertama kita bahas kerjasama. Kerjasama itu interaksi antara perorangan atau bisa juga kelompok ya. Untuk apa? Berusaha bersama-sama mencapai tujuan bersama. Jadi biar lebih ringan, lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian kerjasama ini ternyata banyak loh jenisnya. Kita bisa lihat ada 5, ada kerukunan atau gotong royong. Kita juga sudah sering ya melakukan gotong royong, mungkin kalian di rumah masing-masing suka ada kegiatan bersih-bersih rumah bareng-bareng gitu ya, dengan keluarga, seperti itu. Itu gotong royong. Kemudian kita kenal istilah bargaining. Bargaining itu adalah pelaksanaan perjanjian pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih ya. Nah, jadi contoh misal kalian ikut OSIS, kemudian OSIS mengadakan acara pensi, biasanya ada sponsor. Nah, sponsor ini menyediakan misalnya alat-alat untuk pensinya, stand untuk bazar, panggung gitu ya, dan hadiah-hadiah door prize-nya, hadiah lombanya. Nah, dan kalian sebagai OSIS ini bertukar ini menawarkan jasa promosi gitu ya, produk mereka. Kemudian lanjut kita kenal kooptasi. Kooptasi itu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik nih ya biasanya. Nah, kenapa diadakan kooptasi? Ini tuh untuk menghindari konflik yang bisa mengguncang organisasi. Nah, contohnya ketika ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti aturan ya, aturan dalam organisasi, itu misalnya disesuaikan dengan keinginan gitu ya dari kepemimpinan yang baru itu gitu. Jadi ketika bergabung kan bekerja sama gitu ya, nggak mungkin dong ego dua-duanya, harus ada penyesuaian diri gitu ya dari berbagai unsur dalam kelompok atau organisasi tersebut gitu ya. Itulah kita sebut kooptasi. Kita menerima dengan lapang pembaharuan-pembaharuan. Contohnya misal ketika menteri kita berganti gitu ya menjadi Pak Nadiem Makarim, terus ada sistem zonasi gitu ya di daerah kita, itu juga salah satu contoh dari kita menerima unsur baru dalam pendidikan gitu ya. Nah, agar kepemimpinan gitu ya atau unsur-unsur yang tadi diperkenalkan itu bisa berjalan, dan itu juga tentunya pasti untuk lebih mengefektifkan kegiatan pembelajarannya gitu ya, atau sistem saringan masuk ke sekolahnya gitu ya. Selanjutnya kita lihat ada koalisi. Nah, kalau kata koalisi mungkin kalian sering dengar itu ketika menjelang pemilu ya. Koalisi itu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang keduanya memiliki tujuan yang sama, tapi hati-hati, koalisi ini dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil karena mereka ini memiliki strukturnya masing-masing gitu ya. Contoh, ketika ada dua pasang calon gitu ya, presiden, maka biasanya satu pasang itu didukung oleh beberapa parpol. Karena apa? Partai politik itu biasanya ingin bisa menduduki beberapa persen gitu ya perolehan suara itu kan untuk mendapatkan kursi di DPR misalnya. Nah, tapi koalisi ini ketika mereka sudah terpilih gitu ya bisa membubarkan koalisinya, juga bisa mungkin membatalkan kerjasama gitu ya. Nah, karena sudah tidak punya tujuan yang sama lagi ketika sudah jadi di DPR gitu. Nah, itulah kita sebut koalisi karena tidak stabil. Kita tahu setiap parpol itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang parpol keagamaan nuansanya gitu ya. Ada yang parpol nasionalis gitu ya. Ada yang parpol lebih ke ekonomi gitu ya dan lain-lain. Nah, itulah kenapa tidak stabil. Selanjutnya kita kenal joint venture. Nah, joint venture ini mungkin asing di telinga kalian. Joint venture adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contoh, kita kenal pengeboran minyak di Natuna ya, itu antara Indonesia dan Amerika. Sekarang yang kita tahu ada kereta cepat dari Jakarta Bandung, itu kerjasama juga dengan Jepang misalnya, atau proyek lain kerjasama dengan Cina dan lain-lain. Nah, pokoknya untuk joint venture itu adalah pengusahaan proyek kerjasama, biasanya itu multi negara ya, multinasional gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke akomodasi.
Nah, akomodasi ini berbeda dengan kerjasama. Kalau kerjasama tadi itu adalah usaha untuk sama-sama bahu-membahu, saling membantu gitu ya, bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kalau akomodasi ini lebih ke cara untuk menyelesaikan pertentangan antara dua pihak ya, tanpa menghancurkan salah satu pihak. Itu pada hakikatnya. Tapi nanti kita lihat dan kalian juga mungkin dengar beberapa VN dari teman-teman kalian, ada juga akomodasi yang punya hasil juga mungkin tidak positif ya, ada hasil yang negatif. Nah, itu tergantung bagaimana si pelaksanaan akomodasinya. Pada dasarnya akomodasi itu adalah usaha yang positif untuk mengarahkan konflik ke hal yang lebih baik. Seperti contohnya, kalian kan kalau konflik ini nggak selalu buruk ya, nggak selamanya konflik itu sesuatu yang negatif. Misalnya, konflik kalian ketika berdebat di kelas itu akan membuka pemikiran kritis kalian gitu ya. Dan kalian bisa menghargai satu sama lain gitu kan. Nah, selanjutnya yang pertama kita coba dulu dari akomodasi ada koersi. Koersi adalah proses akomodasi yang dipaksakan ya. Jadi biasanya koersi ini dilakukan oleh salah satu pihak yang punya kekuatan lebih dibanding pihak yang lainnya. Contoh sistem tanam paksa di waktu penjajahan Belanda. Selanjutnya kedua ada kompromi. Ya, akomodasi ini terjadi karena kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan masing-masing. Jadi untuk mencapai titik tengah gitu ya, untuk mencapai kesepakatan maka masing-masing itu mengurangi tuntutannya. Jadi saling menurunkan egonya gitu ya di kompromi. Contoh juga bisa kita lihat ketika tawar-menawar di pasar gitu ya, ketika pedagang ingin menaikkan harga gitu, tapi pembeli juga ingin menyesuaikan mungkin dengan isi dompet, jika terjadilah tawar-menawar. Satu sama lain saling menurunkan egonya, itu kita sebut kompromi. Selanjutnya ada arbitrase, yaitu meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, tapi keputusan pihak ketiga ini sifatnya mengikat. Beda halnya dengan mediasi, meskipun sama-sama meminta bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah, tapi mediasi ini perannya hanya sebagai penasihat gitu ya, keputusannya tetap diserahkan kepada yang bertikai. Jadi keputusan dari pihak ketiga di mediasi itu tidak mengikat gitu ya. Nah, hati-hati juga keliru dengan adjudikasi. Adjudikasi itu penyelesaian konfliknya melalui jalur hukum ya. Jadi itu tuh melalui lembaga formal menyelesaikan konflik, ada pihak ketiga juga pengadilan ya, tapi secara formal gitu. Oke. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi kita udah kenal dengan berbagai macam contoh gitu ya. Toleransi itu sikap saling menghormati satu sama lain. Jadi kita tenggang rasa gitu.
Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah konversi, ya. Konversi merupakan mengalahnya salah satu pihak dan menerima pendirian pihak lain. Jadi sebetulnya konversi sama toleransi ini beda-beda tipis ya, saling menghormati, menghargai pendirian masing-masing. Kalau konversi ini mengalah, tapi ya bukan menghargai mungkin iya, tapi juga dia mundur gitu ya, mengalah, menerima pendirian pihak lain. Jadi dia yang akhirnya istilahnya tidak mau melanjutkan konflik meskipun misalnya dia merasa ada yang mengganjal gitu ya, dia merasa dirugikan misalnya seperti itu, tapi dia mau mengalah gitu ya, agar konfliknya tidak semakin membesar gitu. Contohnya ketika adik dan kakak bertengkar, biasanya kakak ya yang paling sering mengalah gitu ya. Nah itu contoh konversi, mengalahnya salah satu pihak biar konfliknya ini tidak membesar gitu ya, atau berlanjut. Selanjutnya kita kenal dengan istilah konsiliasi. Konsiliasi adalah mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan lewat sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan gitu ya. Contoh ketika ada dua orang yang berselisih paham, dipertemukan gitu ya agar bisa berunding. Bagaimana kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu berikan contoh dulu di konsiliasi. Konsiliasi ini kita bisa lihat ketika ada demo buruh misalnya ya. Nah, demo buruh ini biasanya ada perwakilan buruh yang boleh masuk gitu ya ke gedung pemerintah. Nah, ke kantor pemerintahnya. Nah, itu perwakilan tersebut itu merupakan upaya konsiliasi. Jadi dipertemukan tuh pihak-pihak yang berkonflik gitu ya atau punya pertentangan gitu ya biar didengar apa keinginannya dan terus kesepakatannya bagaimana ke depannya gitu ya agar konfliknya tidak berlanjut. Oke, adjudikasi tadi kita sudah bahas, kita next. Oke, ini slide terakhir dari akomodasi. Kita mengenal stalemate. Nah, kalau stalemate ini adalah berhentinya sebuah konflik atau pertikaian karena kedua belah pihak ini menemui jalan buntu. Karena kekuatan dua belah pihak seimbang gitu ya. Contoh ketika konflik negara yang sama-sama kuat gitu ya. Nah, itu tuh ketika mereka saling serang, perang gitu ya. Tapi karena kekuatannya sama-sama kuat, akhirnya konfliknya terhenti dengan sendirinya gitu ya, dengan begitu saja. Oke, selanjutnya ada segregasi. Segregasi ini adalah upaya saling menghindar atau memisahkan diri nih dari pihak yang bertentangan untuk mengurangi ketegangan. Nah, ini masih dalam upaya mengundurkan diri, belum seperti tadi ya, yang konversi atau mengalah. Kalau mengalah kan dia keluar gitu ya, dari pertikaiannya, dia nggak mau melanjutkan. Kalau segregasi ini dia hanya menghindar. Ibu jadi ingat juga ya waktu demo itu ada mahasiswa itu yang teman ibu gitu ya ikut waktu dulu ibu zaman masih kuliah itu ada yang mereka itu mundur gitu ya tidak melanjutkan demonya karena untuk bisa memisahkan diri gitu ya dari konflik yang memanas gitu kan karena sangat heboh sekali ya waktu itu ketika RUU akan disahkan gitu ya dengan terburu-buru gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Upaya saling menghindar atau memisahkan diri dari pihak yang bertentangan untuk mengurangi ketegangan. Jadi pada dasarnya segregasi itu. Menghindar dulu aja supaya pertentangan ini tuh nggak tegang banget, tapi bukan berarti selesai ya, karena masih berlanjut dan pihak ini belum mau mengalah seperti konversi. Kalau konversi kan satu mengundurkan diri ya, atau mengalah gitu ya. Nanti kita lihat juga di eliminasi ya, Ibu loncat dulu. Di eliminasi adalah pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat karena mengalah. Nah, tadi hanya mengalah, kalau eliminasi ini lebih formal lagi, dia mengundurkan diri gitu ya. Jadi menyatakan bahwa dia ingin keluar dari perdebatan ini gitu, atau ingin keluar dari konflik itu eliminasi. Beda dengan konversi tadi, yang mengalah saja gitu ya. Itu mungkin lebih terletak nanti kita lihat contohnya yang berbeda gitu. Di kasus seperti apa gitu. Kalau eliminasi ini biasanya lebih formal gitu ya.
mengundurkan diri gitu ya, bukan hanya mengalah tapi mengundurkan diri gitu. Mungkin bisa juga dari kerjasama, misalnya ketika kerjasama taunya kerjasamanya tidak mencapai satu tujuan bersama, dia berkonflik, nah akhirnya dia mengundurkan diri dari kerjasama itu ya. Itu juga kita sebut eliminasi gitu ya. Oke, kita lanjut tadi setelah segregasi Ibu lewat kan ke eliminasi, kita lanjut dulu ke 11, itu ada gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini biasanya penghentian atau penangguhan sementara peperangan gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Kita sering mengenal gitu ya konflik antara Israel dan Palestina gitu. Nah, ketika gencatan senjata itu tidak boleh ya, tidak boleh ada yang saling berperang atau saling melawan satu sama lain gitu ketika ada keputusan untuk gencatan senjata itu ya. Contoh gencatan senjata itu untuk menghentikan dulu sementara konflik-konflik yang sedang berlangsung. Soalnya kan kita kenal ya, maksudnya ketika Israel sering sekali menyerang misalnya dengan ke Palestina, dan Palestina di sini misalnya kan sedang melaksanakan Idul Fitri dan lain-lain, itu kan perlu adanya gencatan senjata karena perlu ada ditangguhkan, masa perang gitu ya, kasihan gitu kan ketika mereka ingin menjalankan kegiatan keagamaannya, tapi terhalang gitu ya karena adanya peperangan ini gitu, makanya perlu ada gencatan senjata atau penghentian sementara lah gitu ya peperangannya. Oke, selanjutnya ada displacement. Yap, displacement itu adalah usaha untuk mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek lain. Contoh, ketika ada dua sekolah nih yang udah terkenal banget ya sering tawuran, itu bisa sebetulnya diarahkan lebih positif si konfliknya atau pertentangannya ini atau persaingan bahkan ya, itu diarahkannya ke hal yang positif. Contoh, jadi ke turnamen olahraga antar SMA-nya misalnya gitu ya. Itu akan lebih positif gitu ya. Satu sama lain bertarung tapi bertarung secara sportif gitu ya. Akan lebih baik hasilnya dibanding tawuran ya yang jelas-jelas merugikan. Oke, selanjutnya ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini merupakan pemberian keterangan atau alasan yang masuk akal atau rasional ya namanya juga untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu dapat menimbulkan perselisihan. Contoh ketika satu anak ingin bermain dengan teman-temannya, sementara orang tua tidak mengizinkan. Nah, orang tua yang tidak mengizinkan ini kan pasti marah ya sama anaknya kalau anaknya bandel gitu ya. Nah, jadi di rasionalisasi ini misalnya anaknya mencari alasannya kenapa dia ingin bermain sambil mau belajar, misalnya sambil mau mengerjakan PR dan lain-lain. Nah, itu dengan adanya alasan yang masuk akal, maka konflik itu dapat dikurangi atau dihindari gitu ya. Ketimbang kita tetap kekeh tanpa mengutarakan nih apa tujuan dan maksud kita gitu atau alasan yang masuk akalnya. Oke, tadi eliminasi sudah Ibu bahas, kita lanjut ke subjugasi atau dominasi. Nah, subjugasi atau dominasi ini merupakan suatu usaha dari pihak yang punya kekuatan besar untuk meminta pihak lain menaatinya. Nah, ini biasanya subjugasi atau dominasi ini dilakukan misalnya oleh orang yang punya kekuasaan tentunya ya. Nah, tapi ini kekuatannya ini tidak dipaksakan seperti koersi ya, tapi udah secara otomatis pihak lain itu taat gitu ya. Contohnya misal ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu ya tentang PPKM atau apa gitu ya. Nah, pemerintah ini adalah pihak yang dominan atau punya kekuatan besar mengarahkan meminta masyarakat untuk menaati kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Selanjutnya ada keputusan mayoritas atau majority rule. Nah, keputusan mayoritas ini seperti voting ya, diambil berdasarkan suara terbanyak gitu. Jadi ketika misalnya ada sengketa gitu ya tentang satu dan lain hal gitu. Nah, maka anggota-anggota yang bersengketa ini mungkin atau yang berdebat gitu ya bisa melakukan voting untuk mencapai satu kesepakatan yang bisa diterima oleh semuanya gitu ya, voting ini. Nah, selanjutnya kita mengenal minority consent, ini yang terakhir, di mana minority consent ini adalah keadaan dari golongan minoritas yang dia itu merasa dikalahkan karena mungkin tadi kalah voting ya dari keputusan mayoritas, tapi dia tetap menerima karena apa? Karena aspirasi dari suara-suara minoritas ini tetap didengarkan oleh pemenangnya atau yang mempunyai suara mayoritas gitu ya contohnya.
Seperti contohnya ketika ada satu pemilihan nih KM misalnya. Nah, ada 2 kandidat, satu menang dengan 90 suara misalnya, atau enggak 60 deh, 60 suara dan sisanya 40 suara. Yang kedua. Nah, aspirasi atau program-program dari KM atau ketua OSIS yang kedua ini yang kalah, itu tetap dimasukkan gitu ya ke program dari ketua OSIS yang menang. Nah, di sini meskipun merasa dikalahkan calon yang kedua ini, tapi dia merasa tetap senang gitu ya, karena aspirasinya telah diperhatikan oleh yang juara dengan tadi programnya dimasukkan ke dalam program-program ketua OSIS yang terpilih. Gitu ya. Lanjut, selain akomodasi dan kerjasama gitu ya, yang umum sekali kita tahu, mungkin kita juga sebetulnya sering mendengar istilah seperti ini atau melihat bahkan ya ada percampuran berbagai kebudayaan gitu ya atau kondisi-kondisi tertentu yang mungkin berkaitan dengan konsep ini. Bisa dilihat asimilasi interaksi sosial dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan biasanya interaksi ini tuh dilakukan antara dua masyarakat yang punya kebudayaan yang beda gitu. Nah, asimilasi yang Ibu jelaskan di awal, dia membuat batasan antara kelompok itu hilang. Jadilah sesuatu yang lebih baru gitu ya. Yang lama itu tidak terlihat ciri khasnya. Nah, kenapa bisa terjadi asimilasi? Kita toleransi gitu. Kita menerima kebudayaan asing, misalnya kita menerima kebudayaan orang, terbuka gitu ya terhadap perubahan sosial. Terus ada perkawinan campuran gitu ya. Kita kenal juga mungkin dulu nenek moyang kita mungkin belum ada yang muka-mukanya mirip-mirip orang Arab, orang Cina gitu ya, orang Korea atau orang apalagi India. Nah, tapi ketika ada perdagangan gitu ya, ada berbagai macam suku atau ras yang datang ke negeri kita, terjadilah perkawinan campuran atau amalgamasi sehingga anak-anak sekarang tuh banyak banget ya yang blasteran gitu ya. Nah, itu dia. Terus ada persamaan dalam unsur kebudayaan. Contoh nih, kita misalnya di Asia aja, itu biasanya sama-sama budaya yang sopan gitu ya orang-orangnya. Nah, jadi ketika ada kesamaan unsur budaya, maka mudah terserap budaya orang lain itu. Dan akhirnya bergabung dengan budaya kita, bisa menghilangkan budaya kita, tapi malah menghasilkan budaya baru gitu, yang sama sekali berbeda dengan budaya kita dan orang yang kita tadi terima gitu ya. Oke, adapun faktor penghambat nih dari asimilasi itu biasanya kehidupan masyarakat terisolir. Misalnya suku di pedalaman tidak mengenal dunia luar, maka dia akan sulit untuk mendapatkan perubahan gitu ya atau melakukan asimilasi gitu. Makanya kalau orang-orang pedalaman tuh muka-mukanya tuh biasanya ciri fisiknya itu sama semuanya, nggak ada yang blasteran gitu ya. Terus kurang pengetahuan terhadap budaya lain, ya itu karena terisolasi bisa kurang pengetahuan. Terus biasanya nih ada kecurigaan atau kecemburuan terhadap kelompok lain, makanya tidak mau gitu ya menerima kelompok lain atau sekedar ingin tahu tentang bagaimana kebudayaan orang lain. Ada perasaan primordial atau etnosentris, atau kita sebut itu adalah perbuatan yang mengagungkan suku bangsa sendiri gitu ya, atau mengagungkan karena udah terbiasa dari kecil gitu ya, jadi dia akhirnya hanya mau mengikuti apa aturan-aturan atau ajaran yang diajarkannya dari sedari kecil gitu ya. Jadi tidak bisa menerima pembaharuan atau mungkin belajar dari budaya lain gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang mencolok, adanya perbedaan mencolok itu tidak mendorong ya atau menghambat malah dari proses asimilasi. Kemudian ada perbedaan kepentingan, tentu saja kalau beda kepentingannya kan tidak mungkin akan bersatu, bercampur ya, bekerja sama atau lain-lain. Terus golongan minoritas ini memiliki gangguan dari yang berkuasa. Nah, biasanya ya asimilasi juga yang penghambatnya adalah golongan minoritas itu mendapatkan gangguan dari yang berkuasa. Kita kenal mungkin di negara kita tidak terlalu terlihat misalnya, tapi contoh misalnya ketika ibu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, dan ibu sulit mendapatkan tempat untuk ibu beribadah karena ibu muslim misalnya, ketika ibu jalan-jalannya ke Eropa gitu kan ya. Nah, itu ibu minoritas di sana, karena ibu minoritas muslim, di Eropa tidak, muslim itu tidak mayoritas gitu kan. Jadi, jika ibu kesulitan, itu akan sulit juga gitu, ibu bisa menerima
kebudayaan mereka gitu ya. Jadi kita akan terlihat mencolok gitu ya antara satu dan yang lainnya, antara minoritas dengan mayoritas. Oke, selanjutnya ada akulturasi. Nah, hampir sama dengan asimilasi, tapi akulturasi ingat, budaya yang lamanya ini tidak hilang, dia tetap terlihat. Jadi hanya beberapa unsur tertentu aja yang melebur gitu ya. Nah, contohnya tadi ada Menara Kudus juga hasil interaksi akulturasi dari dua agama dan dua kebudayaan yang berbeda gitu ya. Dia melebur dalam satu tempat, tapi ornamen-ornamen dari masing-masing keagamaannya masih ada gitu ya. Lanjut, ada integrasi dan pluralisme. Nah, ini dua pola interaksi sosial antar kelompok yang memiliki banyak persamaan. Nah, integrasi ini juga merupakan upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang berbeda. Contoh gini ya, ketika kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, punya berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda gitu ya. Nah, ketika kita memiliki satu kesamaan, misalnya kita sama-sama warga negara Republik Indonesia, sama-sama punya latar belakang sejarah gitu ya, pengalaman senasib yang sama gitu, sama-sama berada di satu negara, bangsa yang sama, maka ini akan memperkuat gitu ya, justru menyatukan, memadupadankan perbedaan yang ada di antara kita gitu ya. Itu pun juga kita lihat di pluralisme gitu ya, pluralisme ketika kita patut berbangga bahwa kita adalah negara yang mengakomodasi gitu ya berbagai kepentingan, berbagai kepercayaan gitu ya, terus juga mengakui berbagai suku bangsa gitu kan. Nah itu salah satu juga contoh dari integrasi dan pluralisme gitu ya, gitu. Selanjutnya nih, kita beralih ke interaksi sosial yang negatif atau kita sebut interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan, yaitu proses ketika berbagai pihak itu saling berlomba untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena ada sesuatu yang sifatnya itu terbatas gitu ya. Contoh, untuk menjadi seorang presiden, itu kan hanya ada satu posisi, tidak mungkin presiden ada 3 gitu ya, paling banter tuh ada presiden dan wakil gitu ya, 2 orang yang memimpin negara. Nah, maka ketika jumlahnya sangat terbatas, maka banyak orang nih yang pingin itu harus diseleksi kan. Nah, adanya seleksi gitu ya, adanya sesuatu yang terbatas, itu menimbulkan persaingan atau perlombaan untuk mendapatkan posisi yang terbatas itu, gitu ya, itu persaingan. Nah, persaingan ini sebetulnya punya posisi yang positif ya jika kita menyalurkan persaingan ini atau melakukan persaingannya secara sportif. Yang pertama itu kita menyalurkan keinginan kita. Ketika kalian ingin jadi ketua OSIS, nah itu kan kalian memperbaiki diri kalian, lalu membuat visi misi yang bagus dan lain-lain, itu kan meningkatkan kualitas diri kalian sendiri sebetulnya ya dengan kalian berlomba untuk melawan kandidat-kandidat lain untuk menang menjadi ketua OSIS. Selanjutnya, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai masyarakat. Pastinya. Nah, kalau ini contohnya misalnya di satu partai politik, misalnya partai politik ini ingin menyalurkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakatnya, nah makanya dia ingin menjadi pemenang dalam pemilu, misalnya gitu. Selanjutnya, menyeleksi individu yang pantas memperoleh status dan peran yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini sangat baik gitu ya, karena kita misalnya sering dengar gitu ya, terkhusus bagi yang agamanya Islam, itu ketika kita ingin misalnya dipimpin oleh seseorang, itu carilah yang memang ahli dalam bidangnya gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya nggak ahli kan akan nanti terhambat gitu ya pelaksanaan berbagai programnya gitu ya, atau nanti cara memimpinnya juga gitu kan akan berbeda. Nah, itu makanya harus pemimpin itu yang ahlinya, kalau enggak ya tunggu kehancuran karena akan banyak konflik atau banyak sekali dampak-dampak negatifnya gitu. Nah, seleksi individu ini kita bayangin aja deh ketika mau masuk kampus, contohnya lagi yang lain. Selain tadi nyari pemimpin yang terbaik gitu ya, selain cari pemimpin yang terbaik, yang ahli gitu ya dalam bidangnya, kita juga mencari misalnya mau nih universitas mencari mahasiswa terbaik, maka disaring lewat SBMPTN gitu ya, SNMPTN. Nah, itu supaya apa? Yang masuk ke kampus itu memang orang-orang yang terpilih, yang memang pantas gitu ya, memperoleh status sebagai mahasiswa
PTN misalnya gitu ya, dan bisa menjalankan nanti perannya itu sesuai gitu ya dengan kemampuannya gitu. Nah, itu yang kita sebut keuntungan-keuntungan sebetulnya dari bentuk persaingan gitu ya. Oke, selanjutnya ada kita kenal itu dengan kontraversi. Nah, kontraversi ini adanya rasa ketidaksukaan, ketidakpuasan, ketidakpastian, keraguan, penolakan, penyangkalan gitu ya terhadap kepribadian seseorang atau kelompok. Nah, tapi tidak diungkapkan secara terbuka. Jadi sembunyi-sembunyi atau misalnya menggunjing gitu ya, menggosip, ngomongin di belakang itu kontroversi. Rasa tidak suka tapi tidak diungkapkan gitu. Tidak ditampilkan ke orang yang bersangkutannya. Selanjutnya ada permusuhan atau konflik. Nah, permusuhan atau konflik ini adalah suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain karena dia punya beda, mungkin ya beda kepentingan gitu ya, atau punya perbedaan gitu, atau menghalangi dia justru untuk mencapai tujuannya, makanya dia berkonflik. Nah, biasanya konflik ini disertai dengan ancaman dan kekerasan gitu ya. Bentuknya tidak selalu fisik, bisa contohnya verbal dengan percekcokan gitu ya, saling menjatuhkan. Kalau zaman sekarang ngeri ya di Twitter misalnya, di sosial media, di kolom komentar saling menjatuhkan. Itu contoh permusuhan dan konflik. Selanjutnya, ada dekulturasi atau hilangnya suatu kebudayaan kelompok akibat interaksi antar kelompok sosial. Contoh sekarang globalisasi, dunia tanpa batas. Kalian bisa tahu berbagai kebudayaan gitu ya dari berbagai negara. Nah, kita juga jadi sekarang jarang ya ada melihat anak-anak bermain congklak, bermain engklek gitu ya. Bermain permainan tradisional itu salah satu contoh dekulturasi, dampak adanya perubahan sosial, ada globalisasi gitu. Jadi sekarang mainannya Mobile Legend gitu kan ya, semua lebih universal, lebih global, nggak berdasarkan permainan-permainan daerah asalnya masing-masing, itu contohnya. Jadi hilang deh permainan daerahnya, udah nggak digunakan lagi. Selanjutnya ada paternalisme. Paternalisme ini penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Nah, Ibu jadi ingat nih, dulu Ibu sempat menjelaskan tokoh Ibnu Khaldun ya, peletak dasar ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu sosial gitu ya, sebelum Pak Agus Comte melahirkan ilmu sosiologi. Ibnu Khaldun bilang kalau misalnya masyarakat bisa dipelajari, ia mengamati masyarakat pendatang dan bagaimana reaksi masyarakat yang menetap gitu. Oh, ternyata masyarakat pendatang itu berhasil menguasai daerahnya dan menggulingkan kepemimpinan dari masyarakat yang menetap gitu. Nah, itu contoh paternalisme gitu. Penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Mungkin di sini ada yang Pak RT-nya orang Jawa atau orang Padang gitu ya, orang Batak, padahal ini daerah Sunda gitu. Nah, contohnya itu paternalisme. Paternalisme sebetulnya bisa positif, bisa negatif ya, karena sebetulnya kan kepemimpinan itu tidak harus selalu dari putra daerah. Nah, tapi mungkin akan lebih baik lagi jika putra daerah karena lebih tahu kondisinya, misal gitu ya, itu misalnya. Nah, paternalisme ini nanti disesuaikan bagaimana kasusnya gitu. Ketika kasusnya malah merugikan dari pihak yang menetap, nah itu kan kita bisa golongkan ke interaksi sosial yang negatif atau disosiatif gitu ya. Lanjut, yang terakhir ada diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap orang-orang atau golongan tertentu. Jadi, pembedaan ini biasanya didasari karena adanya perbedaan kebudayaan, ciri fisik gitu ya, keyakinan dan lain-lain. Nah, ini diskriminasi ini akan lebih jauh lagi, nanti kita kenal juga dengan stereotip, dengan prasangka gitu ya, akan ada di materi kelas 2 ya. Itu juga bentuk interaksi sosial yang negatif, karena biasanya membedakan orang itu berdasarkan ciri fisiknya. Contoh ketika misalnya ada orang yang kurang mancung, yang kurang putih gitu, mereka itu dikucilkan misalnya gitu ya. Padahal kan semuanya sama-sama manusia yang harus kita hargai gitu ya, kita junjung kok satu sama lain. Oke, cukup sekian presentasi dari Ibu mengenai bentuk interaksi sosial. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh japri ke Ibu lewat WA.
boleh bertanya di Google Classroom, nanti boleh mengisi juga refleksi pembelajarannya di Google Classroom. Terima kasih, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, semoga ada manfaatnya untuk kalian, minimal ketika dengar istilah ini, kalian jadi tahu, dan kalian bisa lihat nih ketika ada contohnya di lingkungan kalian, kalian tahu itu namanya misalnya kerjasama, oh ketika saya dan keluarga sama-sama membersihkan rumah gitu ya, kerja bakti di hari Minggu, itu kita sebut gotong royong dan lain sebagainya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.